Tiba-tiba pelangganku datang smoothing rambut ya guys. Karena kakaknya udah keramas dari rumah, lanjut ini aku mau tinggal keringin aja dan lanjut pakai obat step 1. Oh ya teman-teman, nanti videonya aku mau bikin part 2 gitu biar nanti durasi videonya itu agak panjang dan kalian juga puas menontonnya. Nah, karena rambutnya udah setengah kering, lanjut aja di sini aku mau pakai step satunya ya teman-teman. Jadi karena rambut kakaknya di ujungnya itu udah pakai bleaching gitu, nah ini aku pakai obatnya yang khusus untuk rambut diwarnai gitu ya guys. Yang jelas ini aku pakai obat smoothingnya dari Matrix juga. Pokoknya step 1 dan step 2 nya itu dari Matrix ya guys. Nah ini rambut kakaknya lumayan tebal juga ya teman-teman, dan dia juga mau smoothing panjang. Nah setelah selesai pakai obat step 1, lanjut aja di sini kita jepit kembali rambutnya pakai jari tangan gitu biar nanti obatnya meresap dengan sempurna. Oh ya teman-teman, ini obat step 1-nya udah selesai aku pakai. Langsung aja di sini kita diamkan selama 30 menit. Boleh juga kita lebihin waktunya biar nanti hasilnya maksimal. Nah setelah itu ini aku mau lanjut keramas, dan seperti biasa ini aku keramasnya pakai kursi keramas yang aku beli kemarin. Puji Tuhan ya teman-teman, sedikit demi sedikit perlengkapan salon aku udah mulai lengkap gitu, tapi belum selengkap mungkin ya guys. Kalian mengerti nggak maksudku? Oke teman-teman, di sini aku melanjut ngeringin rambutnya, dan ini rambutnya udah kembang gitu, tandanya obatnya meresap dengan sempurna. Nah di sini aku melanjut nyatok untuk step 1-nya teman-teman. Pokoknya di sini kita nyatoknya harus benar-benar matang banget ya teman-teman. Karena kunci hasil smoothing yang bagus dan lembut banget itu kita harus perhatikan kita nyatok untuk step 1-nya. Oke teman-teman, ini hasil catokan untuk step 1-nya. Di sini rambut kakaknya lembut banget, dan untuk step 2-nya tunggu part 2. Hai guys, ini dia part 2 video smoothing tadi. Nah di sini aku mau lanjut pakai step 2-nya. Kebetulan obat step 2-nya ini agak cair ya teman-teman, dan ini cuma netralisasi aja. Nah di sini aku mau lanjut pakai dulu obat step 2-nya. Kita bagi dua dulu rambutnya. Kebetulan ini rambut kakaknya lumayan tebal juga sih ya guys. Oh ya teman-teman, kebetulan ada yang bilang kayak gini, Kak, cara pakai obat step 1-nya itu salah, nanti rambutnya kerus di bawahnya. Ya gimana ya guys, mungkin rambut kita kerus habis di smoothing itu karena salah obatnya. Maksudnya gini ya guys, misalnya rambut kalian tuh udah berwarna gitu, tapi kalian pakai obat yang untuk rambut keriting keribo, ya kan? Gimana rambutnya tidak kerus atau rusak gitu, ya kan? Coba kalian pikir. Jadi seperti itu ya teman-teman. Makanya kalau misalnya sebelum di smoothing rambut orang itu, kita pilih dulu obat ini cocok untuk rambut ini ya teman-teman. Pokoknya intinya jangan asal pilih obat smoothing gitu ya guys. Oke lanjut guys, di sini sebelum dicatok untuk step terakhir ini aku mau pakai vitamin rambut dari Salsa. Kenapa aku pakai vitamin rambut sebelum dicatok untuk step terakhirnya? Biar nanti hasil akhir rambutnya itu bagus dan berkilau. Oh ya guys, ini hasil setelah dikeramas untuk step 1-nya. Ini belum dicatok loh, tapi hasilnya udah sebagus ini. Pokoknya ini rambut kakaknya lebat banget dan tidak kaku sama sekali. Dan ini aku mau lanjut untuk nyatok step terakhir ya teman-teman. Jadi seperti yang saya bilang tadi ya teman-teman, kalau misalnya nyatok untuk step 1-nya itu harus benar-benar bagus dan matang banget. Karena rambut kakaknya panjang pendek, jadi ini aku mau potong dulu sedikit di bawahnya, dan ini dia hasil akhirnya. Dan puji Tuhan di sini kakaknya puas banget dengan hasil